Waduh, ini Shagonnya banyak banget loh. Sama-sama. Halo guys, kembali di Soda dengan No Art No Eat, berada episode ke-6 dari Ultraman Art. Episode yang arahnya udah mau ke konflik utama, cuma harus ngurus yang lain dulu ya. Yang mana Yuma, Rin, dan Shu ditugaskan untuk menyelidiki gempa yang sering terjadi belakangan ini. Bahkan sampai ada deteksi gelombang elektromagnetik juga loh. Yang dipercaya gelombang tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan para kaiju. Terus untuk kaiju yang dilawan sama Art ternyata Shagon lagi ya. Gak cuma satu ekor, ternyata sampai ada 3 ekor dong. Ada hubungan sama Wuze juga kah? Jadi, guys, breakdown episode ke-6 dari Ultraman Art. Langsung aja, check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan Seijin yang sedang berada di tempat misterius dan sedang melakukan sesuatu yang memang bisa dibilang cukup sus banget ya. Langsung ke opening, dan judul untuk episode hari ini adalah Selamat Datang di Penginapan Akebono. Sesampai di sebuah desa bernama Desa UFO, Skip ditugaskan untuk menyelidiki kejadian belakangan ini. Seperti terjadinya gempa, dan kayak yang gue bilang di awal tadi sampai ada deteksi gelombang elektromagnetik juga ya guys. Sehingga Yuma, Rin, dan Shu pun menuju ke sebuah penginapan bernama Penginapan Akebono, kemudian menanyakan beberapa hal mengenai kejadian kali ini. Kata pemilik sama stafnya gak ada kok, sering gempa tapi gak yang gimana banget. Waduh, kode tangan apaan tuh? Ya memang dari awal masuk pun ini Shu udah curiga ya. Pas lagi makan siang, Shu langsung nanya banyak lah. Nanya berasa interogasi, cok. Jawabannya pada bilang gak tahu semua sih. Terus dari kode tangan tadi juga Shu berspekulasi di sini mereka lagi nyembunyiin sesuatu ya guys. Pas pakai alat buat deteksi gelombang elektromagnetik ternyata emang deket loh. Ditambah Shu ngeliat staff tadi sampai kabur, waduh. Dengan bantuan dari Art, mereka bisa menemukan tempat misterius dan staff tersebut pun berubah menjadi bentuk Seijin. Gak pakai lama, langsung aja. Kemudian Shu pun menginterogasi Seijin ini yang bernama Kroko Seijin. Kenapa bisa sampai ada di bumi? Tujuannya apa? Yang mana di sini kita bisa tahu kalau Kroko Seijin ini gak sengaja ketinggalan ya guys. Dan dia pun menemukan penginapan Akebono sambil menciptakan sebuah pesawat untuk kembali pulang. Dari cerita barusan udah pasti Shu gak bakalan langsung percaya ya. Meskipun dikasih tahu sama Yuma sama aja. Takutnya nih Seijin malah bohong loh. Yang punya penginapan sebenarnya udah tahu lama sih. Tiba-tiba ada kemunculan Shagon yang mengacaukan sekitar. Bahkan cerita Kroko Seijin tadi lebih diperjelas ya guys. Meskipun udah diceritain, Shu tetap aja Shagonnya sampai ada 2 lagi. Melihat itu, Yuma langsung berubah menjadi Art untuk bertarung melawan kedua Shagon ini. Ya secara battlenya memang agak sedikit kerepotan ya. Bingung mau nyerang yang mana dulu weh. Dengan kombinasi Art Exhaustless dan Art Giga Barrier, satu Shagon pun berhasil dikalahkan. Udah tinung-tinung aja deh. Yang tiba-tiba ada satu Shagon yang muncul lagi ya guys. Sehingga Art langsung berubah menjadi Solis Armor. Tapi dengan satu Shagon ini pengen hancurin penginapan, alhasil membuat Kroko Seijin memilih untuk mengorbankan diri. Walaupun gak terlalu ngefek, pada akhirnya berhasil dikalahkan dengan Solid Sword Explosion. Dan satunya lagi nih Art biarin pergi aja ya. Pas balik ngeliat sisa pesawat Kroko Seijin barusan, untungnya nih Seijin masih hidup. Sehingga untuk sementara harus diinterogasi oleh GDF. Oh ternyata kode tangan tadi artinya terima kasih toh. Episode ke-6 pun habis guys. Oke, dari gue overall tetap enjoyable ya. Walaupun lagi-lagi buat lu pada yang pengen langsung fokus ke konflik utama, sayangnya belum sih. Sebenarnya pas di scene awal tuh arahnya udah mau ke sana loh. Wah, kenapa nih? Tiba-tiba kejadian gempa, ada gelombang elektromagnetik, ada hubungan sama Monohorn kah? Terus kalau kita lihat tadi jarak tempat penginapan sama Monohorn-nya tuh dekat banget ya guys. Kayaknya kalau kejadian tadi ada hubungan sama Monohorn bisa-bisa aja deh. Kemudian untuk fighting scene sih menurut gue lumayan ya. Oke kok, cuma berhubung minggu depan episode recap sabar-sabar dah. Soalnya di Jepang kalau nggak salah tuh lagi Obon Festival sih. Kita yang udah ngikutin dari zaman Trigger harusnya udah tau lah. Daripada di YouTube Suburai komen nggak jelas. Wah kok episode recap? Apa nih? Suburai kehabisan ide kah? Itu beberapa komen pas gue baca pedes banget so. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin pentingnya. Yang pertama, tugas Shu. Oke, kalau kita udah nonton selain Kroko Seijin ini beberapa scene emang lebih fokus ke Shu juga ya guys. Dalam mencari tahu banyak hal mengenai kejadian kali ini. Rin sama Yuma mah lebih kayak karakter sampingan doang sih. Asli nih Shu orangnya bener-bener bisa diandalin banget ya. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan dia nyadar, punya beberapa alat sama senjata yang cukup membantu. Walaupun kadang ngerasa nih Shu kayak terlalu temperamen deh. Bawaannya kok gampang marah mulu bang. Pas diceritain yang sebenarnya juga gak percaya. Kayak punya trust issue gitu gak sih? Secara tugas udah pasti banget ya. Orang tugas dia di GDF emang itu. Cuma yang bikin kita semua sampai terdiam tuh pas Shu ngomong ini ya guys.
Kalau dia bohong gimana? Seijin itu kalau nyusup jadi masyarakat ceritanya bohong semua. Terus korbannya banyak, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa loh. Sumpah tuh omongannya kena banget sih guys. Wajar kenapa tadi Shu gak gitu percaya sama cerita Kuroko Seijin ya. Pas diceritain sama pemilik penginap pun sama aja. Mungkin Shu udah pernah ngalamin kali bang. Bisa jadi deh. Tapi setelah Shu melihat Kuroko Seijin yang berani ngorbanin diri, dari situ dia udah mulai percaya ya guys. Wah, kalau kedepannya backstory Shu digali ini bakalan menarik banget sih. Kenapa dia bisa jadi kayak yang sekarang tuh karena apa? Yang dua, Kuroko Seijin adalah Seijin yang muncul di episode hari ini dan sudah ada sebelum terjadinya K-Day, yang mana mereka bertujuan untuk mencari jamur di berbagai planet, yang sayangnya untuk Kuroko Seijin satu ini gak sengaja ketinggalan ya guys. Alhasil membuatnya tinggal di bumi selama 16 tahun. Tapi untungnya ada yang baik sama dia sih, sampai dikasih pekerjaan dong. Bahkan kagetnya meskipun dia Seijin tetap bagian dari keluarga juga loh. Kemudian Seijin ini sambil menciptakan pesawat agar bisa kembali ke planet asalnya, yang sayangnya at the end juga hancur ya. Setelah kejadian ini, Kuroko Seijin pun akan diinterogasi oleh pihak GDF. Harusnya GDF bakal ngasih keringanan lah. Masa sama Seijin baik dijahatin? Untuk desainnya bisa nonton nilai sendiri ya guys. Gue pas lihat Kuroko Seijin baru nyadar nih berasa Seijin burung gagak banget sih. Pantesan namanya Kuroko. Kemudian untuk jurusnya gak terlalu ditunjukin, tapi yang pasti di sini dia bisa berubah jadi human form ya. Bahkan kalau kita sadar kenapa Kuroko Seijin yang lain tadi sampai pergi dari bumi itu bisa karena awal mula kejadian K-Day loh. Kata mereka ada kemunculan anomali gitu sih. Tapi beberapa dari kita sih pengennya nih Seijin kedepannya masih bisa dimunculin ya guys. Habis diinterogasi sama GDF next ya bisa kek. Yang tiga, kemunculan Russian. Kurang lebih kayak episode 2 kemarin, yang mana di sini Russian bisa ngasih bantuan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan bisa sambil ngasih clue gitu. Yang pastinya buat kita sendiri ini unik banget lah. Kalau bisa nih Russian munculnya sering-sering sih guys. Yang keempat, kembalinya Shagon. Menjadi kaiju yang akan dilawan oleh Art lagi, yang bahkan ini Shagonnya gak cuma satu doang loh. Tadi sampai ada 3 ekor dong. Sehingga membuat pertarungan sedikit merepotkan. Bahkan kalau kita bandingin sama episode pertama nih emang lumayan beda sih. Perasaan Shagon tuh ukurannya kecil deh. Kenapa yang muncul sekarang malah gede banget? Lumayan bikin bingung, tapi kalau menurut gue nih bisa jadi Shagonnya dewasa atau enggak udah sempat kemasukan Uze cuma secara off screen ya guys. Karena seingat gue dulu di Scan Magazine udah pernah dijelasin sih. Shagon mah aslinya kecil banget. Dan pada akhirnya berhasil dikalahkan atau diusir oleh Art. Ada yang kalah karena jurus imajinasi Yuma, kena jurus Solid Sword Explosion. Cuma nggak tahu kenapa yang terakhir malah dibiarin aja sih. Tapi kalau ditanya apakah Shagon ini kedepannya bisa baik lagi, kemungkinan bisa ya. Karena Shagon mah gak satu ekor doang, banyak juga weh. Yang kelima, imajinasi Yuma. Sebuah jurus combo yang tak kenapa kayak selalu kepikiran ya guys. Ada aja loh. Yang mana ini merupakan kombinasi Art Gear Barrier dan Art Ice Slash, kemudian berguna untuk memotong lawan dengan cepat. Kalau yang kemarin baling-baling bambu dipakai buat jadi kipas angin, yang sekarang dipakai buat nyerang ya. Itu jurusnya jujur emang agak ngeri-ngeri gimana sih. Cuma kalau dilihat dari episode 7 nanti bisa jadi gak ada kombinasi baru deh. Karena sedikit koreksi aja, katanya di episode 7 bakalan jadi debut Luna Armor juga ya guys. Pantesan tuh battlenya malam. Ternyata pengen sekalian debut form baru toh. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk episode ke-6 dari Ultraman R. Yang sayangnya minggu depan episode recap, tapi anggap aja nih kayak libur seminggu lah. Orang tuh posisinya lagi 17-an juga. Mau nonton atau enggak terserah, cuma gue tetap lebih penasaran sama preview next episode gimana sih. Bahkan ngomongin RTV pun kemarin jadwalnya ganti-ganti juga loh. Kalau nggak salah dari hari Sabtu jam 11 malam tiba-tiba jadi hari Minggu jam 7 pagi gitu ya guys. Waduh, jadi nostalgia zaman-zaman Indosiar weh. Malahan dulu Ultraman tuh tayangnya jam setengah 7 pagi terus ya. Paling segitu aja, kalau lu pada punya pendapat koreksi atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman R yang lainnya. Bye-bye!